Awalnya itu ya nggak enak di tenggorokan, ada rasa gatal, rada kering. Kemudian hari berikutnya ada rada sakit. Hari berikutnya mulai ada demam, ya. Tapi bukan langsung hari ketiga, hari keempat terus masih ada demam. Ini variatif, ya, tergantung tingkat imunitas masing-masing. Saya sih merasakan dari gatal tenggorokan sampai ada demam itu kayaknya hari keempat atau hari kelima gitu ya, baru demam. Demamnya sih masih pagi sore demam gitu ya. Terus besok tambah ada batuk yang dari dalam gitu, nggak enak. Lalu berikutnya nafasnya mulai nggak nyaman gitu ya, tidak selega orang biasa, tapi belum sesek, nggak lega saja. Kemudian sudah mulai ada rasa lemes sedikit. Jadi lemesnya gini, cuma jalan ke sana apa ke sini rasanya capek, lemas gitu ya. Nah, bodohnya saya gitu ya, saya itu punya rapid test. Saya udah curiga mulai, saya udah tiap hari tak suruh rapid test, itu negatif semua. Sehingga opo jo ya aku kena covid gitu, saya sampai gitu, tiap hari saya rapid test. Nah, baru itu setelah 5 atau 6 hari saya baru aduh, apa covid ya. Tapi saya menyadari itu adalah Sabtu sore sudah habis isak, saya mikir apa kolek ya, mau baru pikir kolek tutup gitu ya. Pada itu akhirnya ya sudah, besok Senin saja gitu ya. Nah, Senin saya periksakan, saya langsung apa ini tifus, apa ini demam berdarah, apa ini COVID. Saya periksa semua, ya tifus, ya demam berdarahnya, ya swabnya, foto langsungnya sekalian semua untuk menyingkirkan diagnosa ini. 3 jam darah jadi, yang terjadi kelainan trombosit saya yang turun. Waduh, saya demam berdarah kan gitu dah. Demam berdarah, panasnya gini gitu. Tapi itu saya langsung pasang infus. Saya masih di rumah, pasang infus, saya kasih obat-obat sendiri yang bagus, vitamin C tadi banyak ya. Sambil nunggu hasil swab. Hasil swabnya 2 hari, jadi Rabu pagi dikabari, ya sudah saya masuk rumah sakit. Nah, kondisi rumah sakit ya waktu itu sudah lumayan tambah lemes gitu ya. Saya udah pakai oksigen di rumah. Di rumah saya pakai oksigen. Ke rumah sakit di mobil pun saya pakai oksigen. Sudah pakai ada infus juga. Masuk ke bangsal isolasi. Nah, di bangsal isolasi ya dapat obat-obatan, ya dapat oksigen. Tetapi tambah hari itu tambah dada kayak diikat tali gitu, tambah berat gitu. Ke kamar mandi rasanya ngos-ngosan, capek. Terus batuk, kalau kena air dingin, batuk dari dalam gitu. Terus hari kedua baru itu mulai panas tinggi, itu badan sakit semua, di kepala itu sakit, nyut-nyutan, di tulang-tulang itu sakitnya luar biasa. Terus dikasih obat anti sakit, baru 1-2 jam hilang. Terus nanti kayak gitu lagi, tidur nggak nyaman, ini nggak nyaman. Pokoknya badan semua, tidak hanya cuma gemerges gitu, udah sakit gitu ya. Hari ketiga ya saya kebetulan dokter yang menangani itu adik junior, kerap itu. Saya dianggap tambah berat, terus saya dibawa ke ICU. Ya di ICU ya tambah lemas gitu ya, rasanya tambah lemas. Kagetnya itu gini, tahu obat itu toh, itu nyobek obat itu nggak kuat, nggak kesobek. Loh, iki apa mergo produk endi kok alot men. Saya sampai bilang ke perawat, "Mbak, tolong bukain kok alot men." Kan gitu. Nah, terus disobek. Terus makan kan dapat
apa rantangan itu kan dibungkusi, saya bungkusi plastik satu buka tak gigit gini loh, nggak putus. Nggak putus. Jadi berarti aku lemas banget tau gitu. Nah terus kalau panggil perawat perlu tek ora krungu, berarti aku kurang banter kan gitu. Padahal rumah saya ya banter. Terus di bed itu kan kepala agak ditinggikan gini. Nah itu kan memang badan saya rada berat gitu ya, rada obes. Kenapa saya jadi berat? Kenapa saya ada rada obesnya gitu, masuk kelas obes. Itu melorot, kalau di bed itu melorot gitu. Mulai melorot cara munggah ini ora kuat. Oke, kalau sudah ada perawat njal tulung digotong munggah gitu. Nah itu seperti itu gambaran lemesnya. Ya, semakin hari saya hari kedua apa hari ketiga di ICU baru dapat plasma. Nah ini pun waktu itu plasma belum begitu orang terkenal, sehingga tidak banyak memburu. Dan saya pun sejak saya periksa lab itu saya sudah kontak teman yang di PMI untuk mencarikan. Jadi udah ready, tinggal saya pakai. Karena juga nggak ada yang waktu itu belum banyak yang nyari gitu. Nah setelah saya di ICU hari kedua atau ketiga setelah dapat plasma, saya itu malam-malam itu jam sore gitu ketiduran gitu, jam 10-an gitu kebangun, klutak-klutak gitu di kiri saya itu ada 3 perawat nyopoti kabel-kabel meninggal. Nah saya itu disitulah saya menangis itu. Kalau kemarin-kemarin lihat gitu ya paling berbes itu. Kalau ini saya sungguhan nangis gitu. Nangis plus saya keluar darah banyak di hidung gitu. Dari hidung itu saya sumpeli tisu gitu. Banyak sampai muncrat. Terus jam 2 mulai tenang, sudah nggak berdarah itu. Terus saya bikin video gitu ya. Video terus saya lempar ke Pak Mas Ganjar, tolong dipostingkan. Tadinya sih mau saya untuk koleksi, mungkin saya sudah nggak pulang ini. sudah ya sudahlah, biar ada kenangan buat yang hidup atau siapa kan. Tapi itu udah dapat donor plasma? Sudah baru berapa 2 hari gitu. Tapi kan tidak langsung baik kondisi itu. Iya. Nah, saya memahami saya berdarah-darah di hidung gitu ya, banyak. Jangan-jangan perdarahan dari dalam atau cuma di luar sini. Saya tidak ngerti gitu ya. Wah saya mau lewat ini, udah akhir saya ini. Nah, saya bikin video rencana ya biar jadi kenangan bagi yang melihat gitu. Terus setelah tenang habis subuh, saya punya ide, terus saya lempar ke Mas Ganjar, Mas, barangkali bermanfaat ini anjuran untuk terapi plasma konvalesen. Saya kan intinya saya dokter Hailati gini, saya sudah melakukan terapi plasma lumayan sudah membaik gitu ya, tapi belum baik. Barangkali bermanfaat lah sama Pak Ganjar, diposting di IG, terus kemudian Detik meliput, jadilah orang mengerti tentang plasma, jadi viral. Jadi semua orang mengejar plasma, termasuk ini sudah langsung dikasih tahu Pak Martono meliput tentang plasma gitu ya. Nah, perbaikan klinisnya saya juga pelan-pelan. Setelah hari keempat, hari kelima itu swab saya negatif, baru saya dipindah ke ICU non COVID, ya, tidak langsung bangsal. Itu pun juga masih lemes. Jadi kalau di ICU itu kan udah kayak bayi, kita pakai pampers, kita apa diurusi, makan diurusin. Pindah non COVID ya masih keadaannya kayak gitu. Terus saturasi oksigen saya sudah mulai membaik. Yang tadinya oksigennya pakai mesin sudah dilepas pakai kanula biasa, selang biasa itu ya.
Terus sampai terus pindah ke Bangsal, terus pulang. Di rumah pun ya juga tidak langsung sehat walafiat, ngomong banyak, sesek gitu. Sholat ngimami kita baca, wah gitu, selesai sesek. Akhirnya pelan-pelan masuk. Terus baru seminggu gitu baru merasa kuat, saya nyoba treadmill nggak ada 10 menit itu loh, nggak kuat. Padahal pada speed yang belum speed, belum dinaikkan pula masih udah kuat, pakai oksigen lagi, ya seperti itu.